Kok kelihatannya murung sekali? Oh ya Mbak, mana ya? Kalau ini lagi Galau kenapa? itu mikir wabah corona itu loh, anak-anakku kan mau pulang dari pondok, Gitu. terus kan takutnya di perjalanan. Ya memang sih pulangnya dikoordinir, tapi ya tetap deg-degan gitu loh. Hmm. Juga belum pulang ya Pak ya? Belum, Kapan pemulangannya? masih 1 minggu lagi. Oh gitu. Bentar tante. Biar tante tidak galau, saya punya temen nih. Mungkin bisa ngasih solusi tante. Ya sedikit ngasih pencerahan gitu. Iya nih sampai nggak bisa tidur 2 hari mikirin terus itu. Masalahnya di medsos itu kok gencar banget jadi malah kayak tambah panik ya. Teman saya ya, barangkali dia bisa ngasih solusi karena dia adalah salah satu penyuluh agama di Kecamatan Ubud Aceh. Waalaikumsalam, dengan Pak Iwan Rustiawan. Iya betul. Pak Iwan, ini saya Ida. Oh Ida, oh Ida mana ya? Pak Iwan, saya mau minta tolong. Ini kan tante saya baru galau gitu karena wabah virus corona. Kan anaknya mau pulang. Kira-kira Pak Iwan bisa nggak ngasih pencerahan tante saya itu biar nggak galau gitu. Oh iya pencerahan ya. Saya bukan cahaya malah. Pak Iwan bisa saja. Baik Pak Iwan, kami tunggu ya Pak. Terima Oh iya, kasih. siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Membantu Pak Iwan. Gimana kabarnya ini? Baik Pak Iwan. Alhamdulillah. Tante ini Pak Iwan yang saya ceritakan tadi. Dia Ustadz Oh, Saya tante wilayah Ida. oh Bu Ida. Ya sudah ini apa sudah lama nih berkumpulnya ini? Ya, baru saja. ya, Oh, baru saja. Mbak Iya, Ida iya. lewat, terus ya mampir. Iya, untung saya tadi pas satu jalur saya. Saya tadi dari Kawah Ubul Harjo tadi itu ada perlu. Terus saya pulang, tiba-tiba ditelepon nih sama Bu Ida. Gitu. Oh iya Pak Iwan, monggo. Oh iya, sebenarnya pengen duduk dari tadi, cuma udah bersih aja saya. Ya, udah di sini. Sebelah sini ya. Maaf ya, saya memang sukanya guyon-guyon seperti ini gitu ya. Gimana? Jadi pekan ini itu kan anaknya pemulangan dari pesantren. Hmm, Beliau ini insya Allah. galau Pak Iwan. Jadi takut kan wabah corona itu kapan saja kan dan di mana saja bisa menghampiri kita. Jadi mungkin Pak Iwan bisa ngasih pencerahan. Insya Allah. Jadi putri atau putra yang di pesantren? Putra putri. Oh, putra putri. Iya. Kebetulan besok pemulangannya bareng gitu ya? Selisih 1 hari. Selisih 1 hari. Saya itu takutnya gini, kan saya baca di medsos-medsos itu penularan wabah ini kan kayaknya mudah sekali, jabat tangan, dari uang, ATM, terus transaksi di pasar. Jadi saya tuh agak takut. Ya mungkin kalau waktu anak saya di pondok itu kan juga insya Allah di karantina. Tapi selama perjalanan itu loh, mungkin pas naiknya bis, terus kondisinya bis gitu loh yang saya maksudkan. Jadinya saya agak mikir gitu loh. Jadi begini ya Bu Isti ya. Sebenarnya yang namanya virus itu ya tergantung dari kita sendiri. Nah, kita sebagai orang Islam kita sudah paham yang namanya toharoh ya atau bersuci. Jadi sudah 14 abad yang lalu ya Islam itu sudah mempraktekkan tentang yang namanya toharoh. Supaya apa? Supaya terhindar dari yang namanya ya tadi kuman, terus kemudian penyakit dan sekarang istilahnya virus corona namanya ya. Nah, jadi dalam Islam itu sudah diajarkan bagaimana kita bersuci, ya kan? Termasuk dalam hal ketika kita wudhu. Jadi wudhu tidak pas mau sholat saja. Kapanpun ketika mau pergi juga kita apa? Berwudhu. Nah, terus kemudian ketika masuk rumah dianjurkan untuk bersuci dulu, cuci tangan dulu. Ya kan anggapan kita kan 2020 ini semua serba canggih ya kan? Bahkan ada berita dulu itu Gojek atau apa itu ya atau Grab yaitu besok mau pakai pesawat. Tapi apa yang terjadi? Semua terbalik. Jadi kalau bagaimana itu sudah
apa ya, kalau sudah membiasakan bersuci itu sudah biasa, insya Allah mereka tidak akan terkena dari yang namanya penyakit virus dan sebagainya seperti itu. Ya kan? Nah di sini kita tidak boleh bersedih, khawatir, ya. Ketika Allah memberikan wabah seperti ini kan ujian bagi orang beriman, supaya apa? Supaya kita lebih bersabar, kita tingkatkan ketakwaan kita, iman kita. Kalau kita lihat, hebat di beberapa negara itu kan melakukan apa? Lockdown ya. Lockdown. Apa negara itu artinya? Ya seperti karantina gitu. Oh karantina gitu ya. Nah ini sebenarnya banyak manfaatnya juga, banyak hikmahnya ketika kita di rumah. Ya, kita bisa ibadah lebih maksimal, ketemu keluarga setiap hari, lebih lama, ya kan, bisa bercengkrama, itu semua pasti ada hikmah. Makanya di sini ya kita sebagai orang yang beriman itu, kata Allah itu dalam Quran surah Ali Imran 139 ya, wala tahinu wala tahzanu, ya kan, itu jangan kalian bersikap lemah, wala tahzanu, dan kalian bersedih hati. Ya kan? Kenapa? Karena kita sebagai orang yang derajatnya paling tinggi insya Allah. Jangan bersedih, jangan punya sikap kita lemah, jangan. Kita harus optimis. Kenapa? Karena kita punya Allah. Seperti itu. Nah ini bisa kita sampaikan kepada siapa? Pada keluarga kita, kepada anak kita. Ya kan? Islam itu sering mengajarkan yang baik-baik ya. Ketika kita keluar rumah selalu berdoa, minta sama Allah. Terus ketika masuk rumah juga kita mengucapkan salam. Itu Islam sudah, masya Allah, ketika setiap aktivitas kita itu pasti ada doa yang minta pertolongan kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya kan, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, ya kita akan menjadi fadkuruni azkurkum, ya, maka ingatlah kamu sekalian ini kepadaku, azkurkum, pasti Allah akan kita semua. Ya Pak Iwan ya. Ya betul. Gimana Tante? Apa sudah jelas atau misalnya khawatirnya sudah berkurang atau bagaimana? Sudah punya gambaran. Terima kasih Mas Iwan, terima kasih Mbak Ida. Cuman masih ada sedikit ganjelan ini. Itu kan tadi yang dari sisi mensewu, dari sisi agama ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, ada aturan-aturan atau prosedurnya dari kesehatan itu ada nggak untuk selama anak saya itu mungkin perjalanan dari pondok ke rumah, mungkin saya yang ketika pulang itu kan pasti sudah ada instruksi dari pimpinan pesantren ya minimal ketika mereka naik bis itu ya kan rombongan minimal kita pakai masker semuanya seperti itu ya kan? Nah nanti ketika sampai di lokasi yaitu nanti tolong yang menjemput kalau bisa satu orang saja dan tidak usah cipika-cipiki ya beda ya. Nah nanti pokoknya kalau sudah sampai rumah bersihkan dulu semuanya ya dari pakaian, ya pokoknya semua yang dipakai dan selama perjalanan itu silakan diganti. Hilangkan rasa khawatir Tante. Kemudian ini juga saya dapat kiriman nih Tante dari upaya untuk pencegahan, ya karena pencegahan itu adalah kunci. Yang pertama yang harus diperhatikan kita adalah satu, tidak berjabat tangan untuk sementara, artinya tidak melakukan kontak fisik. Kemudian yang kedua itu hindari berbagai APD dan peralatan lainnya yang digunakan bersama. Kemudian cuci tangan sampai bersih. Gunakan hand sanitizer selalu kalau misalnya memang itu tidak ada air dan sabun. Kemudian lindungi diri Anda dan orang lain. Ya, jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian hindari pertemuan yang melibatkan banyak orang. Dan ketika kita bantu dan bersih, gunakan dengan tisu atau lekukan tangan kita. Seperti itu Tante, semoga bisa membantu ya. Iya. Terima kasih Mas Iwan dan Mbak Ida. Alhamdulillah sekarang saya sudah lega, nggak kepikir-pikir lagi. Dan ini alhamdulillah saya juga barusan dapat WA dari grup, sudah ada prosedurnya, sudah dikasih harus bagaimana kita menjemputnya, baik
menjemputnya bagaimana, di mana, termasuk santrinya setelah kedatangan itu juga harus bagaimana. Ini saya sudah juga dapat dari guru. Terima kasih ya. Mbak Iwan, terima kasih banyak. Sama-sama ya, semoga sehat, jaga diri ya, jaga keluarga kita semuanya ya. Pokoknya kita harus berperilaku hidup sehat.